bahwa begini, kalau kita tidak punya mimpi indah tentang pengelolaan sampah, maka kita akan mengalami mimpi buruk. Dari Kanara ya, spesial dari Volkinat Day Jawa Timur. Topiknya apa sih hari ini? Topiknya itu mengubah mindset anti plastik dengan mindset pengelolaan sampah kawasan. Nah, di sini sebelum kita lanjut nih, Kanara boleh sedikit cerita tentang Kanara dan WCD Jatim itu sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pertama kali, alhamdulillah kita bisa ketemu di Insta Live ini, di acara yang cukup panjang kelihatannya, sudah berapa hari, 4 hari kalau nggak salah ya. Aku beberapa mengikuti dan aku memang minta di hari terakhir untuk giliranku supaya aku bisa mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh teman-teman di sesi-sesi sebelumnya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nara Akhirullah dari WCD Jawa Timur. Saya leaders WCD Jawa Timur dan kalau bisa disampaikan, di Jawa Timur ada 38 kabupaten kota. 2019 kemarin kita melibatkan sekitar 50.000 orang yang berhasil kita ajak untuk gelar clean up, dan hari ini kita sudah sepakati kemarin bahwa kegiatan kita di tahun ini kita tidak laksanakan, tapi kita lebih kepada edukasi pemilahan sampah. Nah, teman-teman, kemarin aku minta juga ke teman-teman di WCD, di Kortim Nasional, supaya mengadakan kegiatan ini supaya disiarkan langsung melalui Facebook juga, tapi akhirnya tidak bisa karena hanya bisa melalui Insta Live. Akhirnya saya inisiatif sendiri. Ini juga aku juga lagi live sama teman-teman di Facebook. Jadi ada handphone, ada laptop juga aku barengkan, tapi mudah-mudahan nanti tidak mengurangi semangat teman-teman untuk mengetahui apa itu mindset perubahan mulai dari kita melarang plastik, lalu kemudian kita melakukan perubahan kepada upaya pengelolaan sampah di tingkat kawasan. Nah, itu aja mungkin nanti yang aku sampaikan. Silakan kembali ke Sarah. Apa sih untuk pengelolaan sampah kawasan atau mungkin jenis-jenis sampah itu sendiri gitu? Oke, kita mulai dengan mengetahui kondisi dunia terkait arus total barang mengenai yang kemudian menjadi sampah. Jadi arus total barang di dunia itu saat ini organik maupun anorganik itu berjumlah sebanyak 92,8 miliar ton per tahun. Oke, jadi itu berdasarkan laporan Yayasan Mark DeWitt Foundation dari Belanda, yang mereka membuat laporan itu, membuat penelitian di tahun 2015 yang lalu. Lalu kemudian dari 92,8 miliar ton per tahun itu hanya ada 20,1 miliar ton jadi sampah. Jadi ada 20,1 miliar ton jadi sampah organik dari makanan kita saja. Jadi sampah makanan kita saja ada 20,1 miliar ton per tahun. Lalu kemudian 61 miliar ton lebih tercerai-berai jadi sampah di darat, di laut, dan di mana-mana gitu ya, di perairan, di sungai segala macam. Nah, dari total semua itu kemudian tercatat oleh DeWitt Foundation bahwa jumlah total yang dikelola dari 92,8 miliar ton sampah per tahun, arus barang organik maupun anorganik itu ada cuman 8,4 miliar ton per tahun yang dikelola. Nah, lalu kemudian maksud saya 8,4 miliar ton yang dikelola itu hanyalah 9% dari total arus barang yang ada di seluruh dunia, hanya 9%. Nah, lalu kita ke Indonesia, oke? Di Indonesia, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018 kemarin melaporkan
hasil laporannya di Teluk Jakarta yang sampahnya antara lain mereka teliti dari 3 tempat. Pertama dari Tangerang, sampah yang ditemukan dari sungai maupun di darat ada 19.327 temuan, yang diantaranya 32% terdiri dari styrofoam dan plastik, 19% kayu dan kertas, 11% sepatu, sandal, sarung tangan, 10% bungkus plastik tipis, bungkus plastik tipis, lalu kemudian 9% box makanan, garpu dan sendok plastik, kemudian 6% plastik tebal, plastik tebal, lalu kemudian 3,6% kain baju, 2,3% logam, 2,3% kaca, 1,4% sampah lain-lain. Nah, kemudian di Jakarta ada 18.273 temuan, diantaranya 21% kertas, kayu dan kertas, 11% plastik dan styrofoam, 9% plastik gelas plastik, 8,2% kain baju, 7% bungkus plastik tipis, 7% botol plastik, 6,1% logam, 6% bungkus plastik tebal, 4,6% kaca, 2,6% lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya di Bekasi ada 20.066 temuan, 25% adalah plastik styrofoam, 21,7% kayu dan kertas, 12% bungkus plastik tipis, 10% logam, 8% kain baju, 7% bungkus plastik tebal, 6% logam, 1,6% lainnya. Nah, kita bisa lihat di sini tadi aku jelasin agak 11-12 ya, 1-2. Plastik dan styrofoam ada di nomor 1 terbanyak temuannya karena mayoritas memang dipakai sekali pakai. Lalu kemudian kayu dan kertas banyak juga kayu dan kertas ya, karena juga mayoritas juga sekali pakai. Artinya ketika kita berbicara tentang kayu dan kertas lalu mereka mengklaim mereka adalah yang paling ramah lingkungan, itu sudah patah dengan hasil penelitian ini gitu ya. Nah, selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa kain baju juga banyak ditemukan. Di seluruh dunia tercatat ada 6 kuadriliun rupiah pakaian dibuang. Nah, dari 6 kuadriliun itu hanya 1% pakaian yang didaur ulang menjadi pakaian baru. Lalu kita masih di Indonesia. Itu banyak banget kayak. Jadi masih di Indonesia, kita berbicara potensi sampah. Sampah di Indonesia per tahun ada 67,8 juta ton per tahun atau 175.000 ton per hari. Bisa dicatat 67,8 juta ton per tahun atau 175.000 ton per hari. Di antaranya 7% didaur ulang, 24% dibuang sembarangan, lalu kemudian 69% masuk TPA. Nah, lalu kenapa saya sampaikan ini kepada teman-teman semua? Karena dengan ini kita mengukur masalah, kita tahu masalah, dan dengan itu kita sudah berarti mulai mengelolanya, gitu ya. Nah, sementara kalau kita melakukan penolakan, sudah pasti tidak akan ada jalan untuk mengelolanya, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke tata kelola sampah Indonesia. Di Indonesia kita memiliki regulasi pengelolaan sampah terbaik di dunia. Teman-teman bisa catat bahwa pengelolaan sampah kita terbaik di dunia. Jadi kalau ada orang asing datang ke Indonesia mau ngajari teman-teman tentang pengelolaan sampah, kalian harus belajar, kalian harus buka lagi tentang regulasi persampahan Indonesia di Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008. Kalian akan menemukan bahwa kita lebih baik, regulasi kita lebih baik, regulasi kita lebih bagus daripada regulasi dari selain Indonesia, gitu ya. Bahkan bisa jadi negara-negara luar belajar dari regulasi yang ada di Indonesia. Lalu kemudian di dalamnya ada pasal yang paling utama berkaitan dengan pengelolaan sampah kita, pasal 13. Pasal 13 tentang pengelolaan sampah kawasan.
Lalu kemudian pasal 14 tentang pelabelan sampah, pelabelan produk-produk. Oke. Pasal 15 tentang tanggung jawab produsen terhadap pengelolaan tanggung jawab produsen terhadap sisa produknya. Oke. Lalu kemudian pasal 21 insentif kepada siapapun yang mengelola sampahnya. Oke. Lalu kemudian pasal 44 dan pasal 45 berbicara tentang pengelolaan sampah di tempat pembuangan. Tapi tempat pembuangan yang dimaksud di pasal ini bukan tempat pembuangan akhir, tetapi tempat pengelolaan, di mana sampah semuanya yang masuk ke dalam TPA itu diubah, yang dulunya memakai sistem open dumping diubah menjadi sistem kontrol landfill atau sanitary landfill gitu. Lalu kemudian sebenarnya urusan sampah ini akan selesai kalau kita melaksanakan pasal yang pertama tadi, pasal 13. Karena itu karena dengan pasal 13 itu, dengan pengelolaan sampah di tingkat kawasan, itu akan mendorong pasal yang lain, akan mendorong pelaksanaan pasal-pasal yang lain, termasuk juga mendorong pelaksanaan tanggung jawab produsen terhadap sisa produknya. Nah, selanjutnya, pengelolaan sampah yang ada sekarang masih sangat parsial. Teman-teman mungkin sudah ada yang punya bank sampah sendiri, oke, nggak apa-apa, sudah ada. Tetapi itu masih parsial, teman-teman. Itu masih sendiri-sendiri. Dan selain parsial, sendiri-sendiri, yang jelek adalah masih bersaing. Nah, karena masih bersaing dan tidak berjejaring, maka menciptakan kondisi itu membuat kebutuhan sirkular ekonomi, gitu ya, membuat kebutuhan sirkular ekonomi yang berskala industri tidak bisa terpenuhi, gitu. Jadi sirkular ekonomi yang terpenuhi hanya sekedar di penampungan, di pemulung, di tengkulak, di pengepul, hanya itu yang bisa dipenuhi, yang lain tidak bisa dipenuhi karena skala sirkular ekonomi ini bukan skala seperti itu, bukan skala kecil tetapi skala besar. Kita kalau kembali lagi tadi, potensi sampah kita 67,8 ton loh per tahun, per hari 175.000 ton. Nah, itulah yang harus kita kelola. Nah, untuk itu kita harus menciptakan pengelolaan sampah yang dibangun secara terstruktur, sistematis, dan masif. Gitu. Nah, sehingga proses pengumpulan dan pengembalian sampah kepada produsen, kepada mereka yang bertanggung jawab untuk didaur ulang itu akan signifikan jumlahnya. Gitu. Nah, dengan banyaknya sampah yang dikelola, maka selanjutnya pengelolaan sampah dapat membiayai dirinya sendiri sebagai material daur ulang. Jadi teman-teman jangan bingung lagi tentang aku gimana nih ngurusin sampah kalau nggak ada dananya. Nggak usah bingung seperti itu, karena dengan potensi yang sedemikian besar, maka sampah akan membiayai dirinya sendiri. Teman-teman bisa kaya dari ngurusin sampah ini, gitu loh. Tapi bukan ngurusin CSR-nya perusahaan besar supaya bikin kegiatan itu yang kemudian pada akhirnya nanti numpuk lagi sampah di situ, kita bersihin numpuk lagi sampah di situ. Nah, yang kita lakukan selama ini mungkin masih sebatas itu, makanya kita memerlukan perbaikan kualitas terhadap gerakan-gerakan kita gitu. Nah, dengan demikian semua produksi dan konsumsi mengarah kepada sirkular ekonomi. Jadi produksi itu sudah sejak dia diproduksi, dia sudah siap menjadi sampah dan siap diputar, dikembalikan menjadi produk yang bisa meniru alam. Alam seperti apa? Alam tidak ada yang dibuang, gitu. Alam itu sirkular ekonomi ini adalah proses ekonomi yang meniru alam, kan? Tidak ada yang terbuang, gitu. Nah, kemudian untuk itu, teman-teman, kita harus membangun solusi sampah menuju sirkular ekonomi yang berskala industri. Tidak bisa kita berbicara tentang sirkular ekonomi yang tidak berskala industri, karena kebutuhan industri untuk daur ulang itu luar biasa besarnya, dan juga potensi sampah kita juga luar biasa besarnya. Karena itu ke depan karena gini, ke depan produk-produk kita akan dorong, kita semua harus mendorongnya supaya semua produk akan digolongkan, gitu ya. Kita harus mendorong supaya semua produk itu, dan kita bisa menggolongkan produk-produk itu menjadi sathara teknis,
gitu ya. Ini dicatat zat hara teknis dan zat hara biologis dan limbah. Nah, apa itu zat hara teknis? Zat hara teknis itu bisa diolah kembali untuk menjadi produk baru. Namanya daur ulang gitu ya. Lalu kemudian zat hara biologis itu kembali ke tanah atau jadi kompos. Gitu. Lalu kemudian limbah itu adalah ketika dia namanya limbah, dia adalah cacat desain yang tidak bisa diolah dan kita harus mendorongnya supaya tidak diproduksi lagi. Jadi kalau ada yang namanya sesuatu dia tidak memenuhi kriteria sebagai zat hara teknis atau zat hara biologis, kita harus mendorong produk itu supaya tidak diproduksi lagi. Gitu loh. Nah, maka saya lagi-lagi mengajak teman-teman bahwa kita bisa mengandalkan usia kita, bisa mengandalkan semangat kita. Karena apa? Membangun sirkular ekonomi yang skala industri ini membutuhkan pergeseran budaya besar-besaran dengan skala mungkin setingkat dengan revolusi industri ya. Sangat berat sekali, tapi kita butuh stamina untuk semua itu. Tapi kita punya waktu dan kita masih muda. Kita punya stamina, kita punya waktu untuk bisa melaksanakan itu semua, untuk membangun solusi terhadap apa-apa sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian sejak itu sebenarnya ini agak berjalannya waktu. Saya juga sama dengan teman-teman. Di awal saya juga melakukan penanganan sampah, saya melakukan bersih-bersih sampah, saya melakukan edukasi berkaitan dengan sampah, tetapi itu tidak bisa selesai teman-teman. Saya juga sama juga dengan teman-teman yang awalnya mungkin, yang sekarang sedang dalam idealisme anti plastik, anti styrofoam, anti sedotan, anti segala macam. Saya juga pernah mengalami itu. Saya juga pernah mengalami itu. Tetapi kemarin aku sampaikan tulisan ke Sarah, ke moderator, bahwa teman-teman ketika menyampaikan pelarangan-pelarangan itu memahami tidak kondisi yang terjadi di bawah. Yang terjadi di bawah adalah ketika misalnya teman-teman melarang penggunaan plastik minuman seperti ini, misalnya, teman-teman tahu tidak dampaknya ke bawah seperti apa? Dampaknya ke bawah adalah berkurangnya penghasilan pemulung, berkurangnya penghasilan pendaur ulang, berkurangnya penghasilan orang yang jual minuman itu sendiri, gitu loh. Sementara di industri ini itu banyak orang yang hidup di situ, gitu loh. Makanya kita tidak bisa egois dengan idealisme kita berkaitan dengan lingkungan, kita terus melarang-larang. Karena begini, ketika kita berbicara sampah, kita tidak bisa berbicara tentang ekologi saja. Plastik dan sampah adalah produk peradaban. Semakin maju peradaban kita, maka akan semakin maju juga produk-produk yang akan dibuat untuk kemudahan manusia. Dan itu semua harusnya gitu, bukan kita melakukan pelarangan, tetapi mendorong semuanya supaya bisa dikelola dengan baik, mendorong produsen-produsen supaya menghasilkan produk-produk yang masuk kriteria zat hara teknis maupun zat hara biologis. Jangan sampai kita menikmati produk-produk yang sifatnya, yang kriterianya masuk kepada limbah yang tidak bisa diolah lagi, gitu ya. Nah, setelah berjalannya waktu, saya sudah melakukan bersih-bersih, saya sudah anti plastik, sudah anti styrofoam segala macam, maka ketemulah saya dengan suatu produk yang menurut saya, suatu sistem yang menurut saya baik, yaitu PKPS. Dan sekarang ini saya bersama-sama dengan beberapa teman sedang mendorong ada pembentukan PKPS, primer koperasi pengelola sampah di seluruh Indonesia. Nah, supaya apa? Supaya ini kita dorong untuk meningkatkan upaya kita pada sampah dari upaya penanganan, upaya pelarangan menjadi upaya pengelolaan, gitu ya. Jadi dengan melalui PKPS inilah saya atau kita nanti
kenapa saya ingin menyampaikan materi ini terakhir, karena ini bisa menjadi solusi bagi seluruh teman-teman yang menyampaikan materi-materi sebelumnya. Apa itu pengelolaan sampah di tingkat kawasan? Karena apa? Karena ketika sampah ditangkap di tingkat kawasan, ketika kita berbicara tentang pemilahan sampah, maka sebenarnya konsep inilah yang harus dibangun, gitu loh. Pengelolaan sampah di tingkat kawasan inilah yang harus dibangun, sehingga sirkuler ekonomi Indonesia, kita bisa membangun sirkuler ekonomi Indonesia di mana semua pihak bertanggung jawab kepada sampahnya, baik itu produsen, baik itu konsumen, pengelola sampah, pendistribusi, pendaur ulang, dan pemerintah. Semuanya akan bisa bertanggung jawab ketika ada sistem, dan orang-orang yang berkaitan dengan sampah ini tidak bisa mengelak lagi kalau kita sudah memiliki sistem. Coba integrasi ya Kak ya? gimana? Dan terintegrasi. Karena begini, misalnya kita berbicara tentang bungkus rokok atau berbicara tentang bungkus snack, gitu ya, bungkus snack misalnya. Produsen bungkus snack ketika diminta pertanggungjawabannya untuk melaksanakan pasal 15 tentang tanggung jawabnya terhadap sisa produknya, mereka akan mengelak. Karena apa? Karena mereka bilang, karena mereka tahu bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab mereka tidak ada sistem yang baik, tidak ada sistem yang benar, tidak ada sistem yang terbangun. Makanya saya mendorong dan mengajak teman-teman semua di seluruh Indonesia, baik di WCD maupun yang teman-teman yang nonton di Facebook, dan teman-teman seluruh Indonesia, untuk bersama-sama ayo dorong, ayo bentuk PKPS ini supaya bisa membantu, supaya bisa menjadi sistem yang terintegrasi, supaya bisa membentuk sistem yang terstruktur, sistematis, supaya pasal-pasal yang tadi aku sampaikan, supaya regulasi kita berjalan untuk kita Indonesia bebas sampah. Kalau kita tidak bisa membangun sistem yang baik, maka produsen yang sebenarnya penyebab sampah di titik awal itu tidak akan mau dan terus mengelak untuk bertanggung jawab atas produknya. Lalu kemudian misalnya Tenri kemarin di Mamuju, atau teman-teman tadi di Kaltim berbicara tentang Pampers, lalu kemudian sampah di laut, sampah di sungai, segala macam. Ini akan selesai dengan konsep ini. Dengan konsep pengelolaan sampah kawasan, semuanya akan selesai. Dengan konsep pengelolaan sampah kawasan, maka ditangkaplah sampah-sampah yang ada di rumah tangga, lalu kemudian didata. Oke, didata. Di rumah itu ada berapa Pampers, di rumah itu ada berapa botol minuman, di rumah itu ada berapa plastik, ada berapa kertas, segala macam. Lalu kalau misalnya produk-produk itu mau dimintakan tanggung jawab kepada produsennya, bisa, sangat bisa. Karena apa? Karena sudah ada sistem. Sistem dari perusahaan akan memberikan kepada si pemilik sistem atau teman-teman, yang kemudian nanti oleh teman-teman diberikan kepada masyarakat. Sehingga pada prinsipnya sampah itu adalah kekayaan yang ada di masyarakat yang tidak boleh berpindah tangan kepada siapapun. Sehingga masyarakat memiliki semangat untuk bisa mengelola sampahnya. Nah, pengelolaan sampahnya seperti apa? Ya, nanti kita akan berbicara lebih teknis, misalnya tentang pemilahan sampah segala macam. Nah, misalnya kita teknis berbicara pemilahan sampah. Kita semuanya, baik pemerintah, baik aktivis, baik pegiat, siapapun yang berbicara tentang pengelolaan sampah nonsen dan tidak akan berhasil kalau Anda hanya berbicara tentang pemilahan sampah saja. Kalau Anda tidak melengkapi infrastruktur pemilahan sampahnya, kalau Anda tidak memenuhi kebutuhan komposter, kalau Anda tidak memenuhi kebutuhan sampah anorganik, lalu Anda tidak memiliki sistem yang berjejaring, yang berjenjang dan berjejaring untuk mengembalikan produk-produk itu untuk produsen menjalankan tanggung jawabnya, Anda nonsen, tidak akan terlaksana. Nah, kenapa kemudian saya memilih melaksanakan atau membangun jejaring di PKPS? Karena PKPS memungkinkan itu.
Karena primer koperasi memungkinkan itu. BKPS memiliki sistem multi stakeholder, dia memiliki sistem koperasi, dan itu akan di dalamnya bukan hanya masyarakat sebagai konsumen, tapi juga ada produsen di dalamnya, juga ada pedaur ulang, juga ada pengelola sampah, semua yang berkaitan dengan sampah ada di dalam PKPS, dan kita bisa bersinergi di sana untuk bersama-sama membangun sirkular ekonomi, membangun pengelolaan sampah yang berskala industri. Ingat, berskala industri. Kalau kita tidak berbicara tentang skala industri, kita akan kalah. Karena apa? Karena kebutuhan industri kita itu sangat besar, dan itu kebutuhan bahan baku semuanya itu bisa terpenuhi dari sampah, sehingga kemungkinan ada oknum dari pengusaha-pengusaha kita yang terus mendatangkan sampah dengan alasan kekurangan bahan baku untuk daur ulang, itu sudah tidak akan terjadi lagi. Nah, mungkin itu saja dari aku. Mungkin nanti ada teman-teman yang mau diskusi tentang pengelolaan sampah, tapi menurutku dari awal tadi sampai akhir ini sudah cukup jelas. Belum ada yang tanya, Pak. Belum ada yang tanya, cuman aku ingin sampaikan bahwa begini, sampah itu bukan bukti bahwa kita ini jahat. Tetapi keberadaan sampah itu adalah salah satu tanda bahwa kita ini bodoh. Agak bodoh lah, kalau nggak mau dibilang bodoh, agak bodoh gitu ya. Karena apa? Karena ada peluang untuk daur ulang, ada peluang di sirkular ekonomi. Alam sudah mengajarkan kita tentang bagaimana berproduksi, tentang bagaimana mengelola lingkungan. Alam sudah mengajarkan kita, dan kita kalau tidak belajar kepada alam, gitu ya, kalau kita tidak belajar kepada alam untuk mengelola sampah itu semua kembali kepada alam atau dipakai lagi, kita kualat, Pak. Karena apa? Kenapa saya misalnya dulu ada teman nanya, kenapa Mas Nara tertarik ikut melakukan pengelolaan sampah? Begini, teman-teman, aku sampaikan kepada teman-teman, kenapa saya kemudian mengikuti pengelolaan sampah. Karena begini, saya pernah mengajak ada 1.600 orang bersih-bersih di kabupaten di Sampang. 1.600 orang ini saya ajak bersih-bersih untuk membersihkan pantai di salah satu pulau di Sampang, yang kemudian 1.600 orang itu berhasil membersihkan pantai itu. Pantai yang setinggi mana? Setinggi 1 meter, ada yang setengah meter, itu berhasil kita bersihkan sampahnya. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi, seminggu kemudian kami teman-teman panitia datang ke pulau itu, kita lihat masih bersih, oke, masih bersih. Lalu kemudian sebulan kemudian sudah mulai ada informasi bahwa banyak sampah lagi dan segala macam. Dan sekarang hari ini misalnya hari ini yang saya tahu kondisi sampah sama seperti sebelumnya. Jadi menurut saya belum di-clean up ya? Jadi begini, persoalan sampah itu tidak bisa, kita harus membereskan sampah itu di hulu. Di mana hulu? Hulu itu adalah kalau kita minum air minum mineral misalnya, maka pabrik air minum mineral itulah sumber sampah. Itu. Nah, kenapa saya mengatakan demikian? Karena diminum atau tidak diminum air mineral itu dan plastik-plastiknya itu adalah sampah. Sampah itu kan ada 3, oke ya? Sampah itu ada 3. 1, sampah yang belum dipakai. Yang kedua, sampah yang sedang dipakai. Yang ketiga, sampah yang sudah tidak dipakai. Gitu ya. Jadi ada 3 sampah, dan ini semuanya harus terkelola. Siapa yang mengelola sampah yang belum terpakai? Ya produsen. Siapa yang mengelola sampah yang sedang dipakai? Ya masyarakat. Siapa yang mengelola sampah setelah dipakai? Ya teman-teman pengelola sampah. Gitu loh. Jadi kembali lagi ke tadi, kalau kita pintar, kalau kita kreatif, kalau kita bisa menyelesaikan persoalan ini terkait dengan sampah, maka sampah tidak hanya akan
tidak hanya selesai, tetapi persoalan sampah akan bisa membiayai dirinya sendiri. Itulah kenapa sebenarnya saya buka rahasia kecil saya, bahwa kenapa kemudian pemerintah kita itu kecil sekali dana pengelolaan sampahnya. Anda tahu kenapa? Karena dana pengelolaan sampah itu besar dari produsen-produsen yang mereka sebenarnya mau bertanggung jawab kepada produknya, kepada sisa produknya, tetapi tidak ada jaringan, tidak ada sistem yang bisa mereka pakai untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Jadi gitu, Kak. Nah, mungkin Oke. kayak tegang nih. Ini ada pertanyaan nih, Kak. Oke. Iya, ini pertanyaan soalnya ternyata agak berat juga ya materinya. Tapi dikemas sama kamera ini sudah agak enteng gitu Kak materinya. Ini ada pertanyaan dari Kak Terry Osoji. Pemilahan sampah sering terkendala. Mau dikemanakan sampahnya setelah dipilah? Sampahnya dicampur aduk lagi sama petugas kebersihan. Harus diedukasi juga kah petugas sampahnya apa yang harus dilakukan nih Mas Sarah gitu. Oke, jadi gini, pembentukan PKPS itu ke bawah secara berjenjang. PKPS akan membina bank sampah yang ada di masyarakat, gitu ya. Jadi secara berjenjang begini, PKPS itu adalah rumah bisnis bersama pengelola sampah yang ada di satu kabupaten. Kami mengklasifikasinya kami melokalkan pengelolaan sampah itu di tingkat kabupaten. Jadi satu kabupaten satu PKPS, gitu ya. Nah, PKPS akan menjadi rumah bisnis bersama pengelola sampah. Siapa saja pengelola sampah itu? Pengelola sampah itu diantaranya adalah bank sampah. Oke, yang teman-teman kenal mungkin sekarang bank sampah. Tetapi juga ada yang lain, ada tengkulak, ada komunitas pemulung, ada komunitas masyarakat PKK yang mengelola sampahnya tetapi mereka tidak menamakan dirinya sebagai bank sampah. Misalnya seperti itu. Ada komunitas Karang Taruna yang tidak menamakan diri mereka sebagai bank sampah tetapi mereka mengelola sampah. Nah, mereka inilah yang kemudian yang selama ini saling bersaing satu dengan yang lain, gitu ya. Yang kemudian mau dirangkul oleh PKPS supaya mereka bisa bersama-sama menjadi jejaring, membuat kerjasama yang baik supaya apa? Supaya tidak dijadikan mainan oleh spekulan-spekulan yang berbicara tentang daur ulang, gitu ya. Nah, lalu kemudian kembali ke pertanyaan yang tadi, bank sampah, pengelola sampah itu akan baik itu bank sampah maupun komunitas-komunitas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, PKPS akan mendorong mereka dan akan menjadikan mereka memiliki 3 fungsi. Fungsinya apa? Fungsi mereka adalah mapping, kemudian fungsi edukasi, lalu kemudian fungsi sosialisasi, sehingga kita mungkin akan berjalan dengan Jepang sudah menjalankan itu selama 20 tahun 3 fungsi ini. Selama 20 tahun mereka menjalankan pelatihan door to door itu untuk kemudian akhirnya sampai sekarang sudah berjalan proses itu dan bisa dikatakan hampir seluruh sampah di Jepang, gitu ya, itu sudah terkelola dengan baik, bahkan sampai terpilah menjadi 80 materi, 80 produk, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada korek nih, misalnya korek ini sudah dipisah-pisah, ini 1, 2, 3, di Jepang sudah menjalankan seperti itu. Nah, pengelola sampah di bawah itu akan didorong oleh PKPS untuk memiliki fungsi seperti itu. Nah, sementara yang ada sekarang, para pengelola sampah memiliki fungsi murni bisnis, gitu ya. Mereka berbisnis, lalu kemudian mereka lupa terhadap fungsi edukasi karena sudah tergiur, mereka sudah terlena, gitu ya, sudah terlena terhadap bisnis sampah yang kemudian mereka hadapi, sehingga kesibukan teman-teman pengelola sampah di bawah, baik itu bank sampah yang dibentuk oleh pemerintah atau yang lainnya, mereka hanya memiliki kesibukan timbang-timbang sampah saja. Dan ditambah lagi sampah yang mereka kelola itu hanyalah sampah anorganik yang bernilai jual,
sehingga bank sampah atau pengelola sampah yang ada di bawah itu tidak bisa menyelesaikan persoalan sampah. Mereka hanya main bisnis saja gitu. Padahal di dalam regulasi kita, bank sampah itu didorong untuk menjadi social engineering. Nah, social engineering itu apa? Social engineering itu adalah mereka yang memiliki fungsi mapping, sosialisasi, edukasi dan sosialisasi. Fungsinya mapping seperti apa? Apa fungsinya mapping? Mapping itu berfungsi untuk mengetahui potensi sampah yang ada di wilayah itu, sehingga nanti potensi itu bisa ditangkap oleh PKPS oleh pengelola sampah dan PKPS untuk kemudian dikembalikan ke produsen dengan nilai yang adil gitu loh. Nah, ini kalau kita misalnya bercerita tentang EPR, Extended Product Responsibility. Extended Product Responsibility adalah tanggung jawab produsen terhadap sisa produknya gitu ya. Nah, sebenarnya sepengetahuan saya sejak tahun 2017 proses ini sudah dijalankan, kebijakan EPR sudah dijalankan, tetapi seperti saya bilang tadi bahwa para produsen mengelak dengan alasan di bawah tidak bisa mereka menjalankan tanggung jawab itu karena tidak ada sistem yang bergerak gitu. Jadi tanggung jawab produsen terhadap sisa produknya ini berupa duit gitu ya, misalnya ini berupa uang nih. Nah, saya mau bertanggung jawab kepada sampah yang merupakan sisa produk yang saya ciptakan. Tetapi duit ini nanti lari kemana? Gitu loh. Itu yang selama ini tidak ada jalannya. Sementara mohon maaf teman-teman yang bergerak menjalankan kegiatan-kegiatan di lapangan, sementara teman-teman di lapangan baik itu bagian maupun pemerhati dan segala macam, mereka hanya bergerak di lapangan, melakukan kegiatan bersih-bersih, melakukan kegiatan edukasi, melakukan macam-macam segala macam. Itu hanya memakai dana dari CSR saja. Itu bukan yang itu gitu loh. Jadi urusan sampah itu bukan hanya urusan CSR tapi juga merupakan yang murni dan khusus berkaitan dengan sampah itu adalah EPR, Extended Product Responsibility, dan itu adalah tanggung jawab dan itu adalah tanggung jawab para produsen gitu ya. Nah, kalau kemudian semua jenjang mulai dari jenjang masyarakat, pengelola sampah gitu ya, yang ngangkut sampah itu, lalu kemudian bank sampah, lalu kemudian PKPS sudah memahami itu, menurut Kak Sarah, kira-kira kalau ada sampah berserakan di jalan dan itu ada harganya, misalnya nih harga minuman minuman air mineral satu botol kan harganya 3.000 nih ya, 3.000, lalu kemudian karena ada kebijakan EPR harganya naik menjadi 3.500 gitu ya. Nah, 500-nya itu adalah EPR itu tadi. Jadi tetap saja dana EPR itu diambilkan dari masyarakat loh. Gitu loh. Maka kemudian ketika botol sisa dari air mineral itu tadi dikembalikan ke perusahaan, maka perusahaan akan mengembalikan 500 rupiahnya itu tadi ke kita. Paham ya? Jadi seperti itu, konsepnya seperti itu. Maka kemudian menurut Kak Sarah, ketika ini berjalan dengan baik, gitu ya, kira-kira apakah masih akan ada sampah berceceran di jalan? Ada yang masih, ada enggak sih Kak? Kalau untuk masih, karena nggak semuanya pemuda sekarang itu yang masih aware gitu terhadap EPR ini itu. Bukan, gini. Ketika ada sampah tercecer di jalan, maka ada orang yang mungkin tidak seberuntung kita, gitu ya. Dan mereka tahu ada nilainya dari setiap bungkus, baik itu bungkus rokok, bungkus snack, bungkus bekas botol minum kita. Ketika sudah ada nilainya, sudah bukan lagi per kilo ya,
Kalau kita berbicara IPR, kita tidak lagi berbicara volume per kilo ya, per kilogram ya. Tetapi kita sudah berbicara tentang satuan. Karena apa? IPR itu diberlakukan kepada satuan produk, bukan kepada volume per kilo, tapi kepada satuan produk. Karena IPR dipungutkan kepada masyarakat, itu diambilkan dari persatuan harga. Gitu. Maka kemudian ketika sisa produk itu dikembalikan ke produsen gitu ya, itu nanti produsen akan mengembalikan dana yang sudah pernah dipungutnya dari masyarakat. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Lebih jelasnya mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut gitu ya, karena gini, berkaitan dengan ini saya bilang tadi bahwa kita butuh stamina, tetapi kita punya kekuatan waktu gitu ya, karena menciptakan solusi sirkular ekonomi dengan skala industri itu tidak mudah. Tapi kita harus memulainya, karena kalau kita tidak memulai sekarang ini adalah kita, saya, Sarah, orang tua kita, terus adik-adik kita sekarang ini, itu adalah generasi yang pertama menikmati produk-produk yang tadi aku bilang, yang sebagian besar masih bisa dinamakan sebagai limbah, tidak bisa dikelola, gitu ya. Itu kita adalah generasi itu. Nah, setelah kita, kalau kita tidak memulai sistemnya mulai dari sekarang, kalau kita tidak membuat sistemnya dari sekarang, kalau kita tidak membuat strukturnya dari sekarang, maka generasi yang selanjutnya lah yang akan menikmati betapa sampah menjadi masalah. Kalau kita sekarang masih hanya melihat sampah di sungai, masih melihat sampah di laut, itu masih mending. Karena apa? Karena masih ada airnya, karena masih ada ikannya. Nah, generasi kita selanjutnya sudah tidak akan melihat itu. Maka kemudian yang harus kita lakukan sekarang, saya mengajak kepada teman-teman di seluruh Indonesia untuk segera membangun ini, membangun sistem, membentuk PKPS. Kalau ada pertanyaan, nanti larinya kemana sampah yang sudah dipilah? Bentuk PKPS, saya nanti akan membinanya, saya akan langsung membinanya, nggak pakai kaleng-kaleng gitu. Kalau menurut Kanara sendiri gini, ini kan PKPS-nya ini baru dirilis atau memang udah berjalan kan? Maksudnya udah berapa persen sih efektivitas dari PKPS ini, misalnya dari Kanara itu sendiri, dan targetnya gitu, misalnya ini kan sistemnya bagus ya menurut aku ya. Terus target PKPS itu untuk efektif untuk dilakukan di Indonesia dan sudah tersebar di Indonesia, itu dari kalian itu sendiri gimana? Oke, jadi gini, aku ceritakan dulu PKPS yang sudah ada. Hari ini PKPS yang sudah ada diantaranya di Surabaya ya, di Surabaya, lalu kemudian ada di Makassar, ada di Bone, ada di Sijunjung, ada di Sukabumi. Menyusul nanti setelah webinar kemarin bersama Kementerian Koperasi, insya Allah mudah-mudahan ada 119 kabupaten yang berencana membentuk PKPS di kabupatennya masing-masing. Nah, misalnya berbicara apa sih PKPS yang sudah dilakukan, aku pengen sampaikan kepada teman-teman di WCD dan teman-teman yang nonton di Facebook bahwa PKPS Surabaya ini ya, PKPS Surabaya sudah bekerja sama, sudah membangun kemitraan dengan PT Kemasan ya. PT Kemasan ini adalah perusahaan produsen styrofoam terbesar di Indonesia, styrofoam. Nah, kenapa kemudian saya berbicara styrofoam selain plastik? Karena begini, PKPS Surabaya sudah bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk menarik semua styrofoam di seluruh Indonesia. Oke, jadi kalau teman-teman sekarang misalnya melakukan pelarangan styrofoam, sudah nggak relevan. Karena apa? Karena jalur untuk daur ulangnya sudah ada. Gitu loh, sudah nggak relevan. Begitu juga ketika teman-teman berbicara tentang pelarangan plastik, juga nggak relevan, gitu. Karena apa? Jalurnya sudah banyak sekali. Ketika sebelum teman-teman berbicara tentang pelarangan plastik, gitu ya, itu sirkular ekonomi kecil-kecil dan terpisah dan tidak berjejaring dan saling bersaing satu dengan yang lain, itu sudah ada.
dari sejak tahun anggaplah misalnya plastik sudah diciptakan dari tahun 1977. Mungkin 2 tahun kemudian 1979 misalnya, 2 tahun kemudian sudah ada tuh proses daur ulangnya plastik gitu loh. Jadi sama sekali tidak relevan ketika teman-teman masih melakukan pelarangan dan segala macam gitu ya. Karena apa? Karena semua jalurnya sudah ada. Jadi kenapa kemudian teman-teman lebih berbahaya mana? Misalnya besi dengan plastik, ya lebih berbahaya. Tidak ada yang lebih berbahaya gitu ya. Tidak ada yang lebih berbahaya ketika sama-sama ada jalur daur ulangnya gitu loh. Nah, itu yang sudah dilakukan oleh PKPS Surabaya dengan produsen terbesar styrofoam di Indonesia. Jadi teman-teman yang nonton di Facebook maupun di Instagram, silakan kalau punya styrofoam di rumahnya dan bermasalah dengan styrofoam, kalau ada teman-teman menemukan sampah styrofoam di sungai segala macam, bersihkan dulu. Nanti bisa bermitra dengan PKPS Surabaya untuk dikirim ke PKPS Surabaya. Kita beli, bukan gratisan gitu ya, kita beli itu semua. Dan lagi kita sekarang sedang bekerja sama dengan B+, perusahaan pengelola sampah multilayer, untuk mengelola sampah multilayer. Multilayer itu bekas-bekas bungkus ciki, bekas snack gitu ya, terus kemudian saset kopi segala macam, itu namanya multilayer. Kita sudah juga bekerja sama dengan itu. Lalu kemudian kita sedang menjajaki kerjasama dengan perusahaan eksportir jelantah ke Belanda untuk menarik minyak jelantah yang ada di masyarakat. Dan ini PKPS akan juga bekerja sama dengan produsen minyak goreng supaya mereka memberikan insentif kepada teman-teman di bawah, teman-teman pengelola sampah yang mengumpulkan minyak jelantah itu gitu. Makanya kenapa kita bisa berjalan seperti ini? Karena apa? Karena kita mempunyai badan hukum yang jelas, lalu kemudian kita bisa bekerja sama dengan jelas dengan perusahaan-perusahaan produsen, sehingga jelas juga gitu loh, ketika mereka mau memberikan insentif, mau memberikan dana pengelolaan sisa produk mereka memberikan penghargaan kepada pengelola sampah yang mengelola sampah mereka, itu jelas. Satu lagi contoh, misalnya ada di Banyuwangi sekalian waktunya 4 menit lagi, sekalian Kanara mungkin bisa closing statement. Oke, salah satu contoh lagi, ada teman di Banyuwangi yang sedang aku lihat tadi sudah bergabung juga di Insta Live. Dia mengelola sampah Pampers gitu ya. Dan setahu saya dia sudah didatangi oleh produsen Pampers untuk diberikan dana bantuan kepadanya gitu ya, untuk pengelolaan Pampersnya. Perusahaan Pampers mungkin tidak bisa mengelola kembali Pampers itu, tetapi dia bisa memberikan bantuan kepada komunitas, kepada pengelola sampah yang bisa mengelola sisa produk mereka. Itu terakhir yang ingin saya sampaikan untuk closing statement ini, bahwa begini, kalau kita tidak punya mimpi indah tentang pengelolaan sampah, maka kita akan mengalami mimpi buruk. Iya. Itu aja mungkin dari saya, Sarah. Terima kasih teman-teman sudah. Jelas ya, Kak. Oke, jadi itu aja. Kalau kita tidak punya mimpi indah tentang pengelolaan sampah, kita akan mengalami mimpi buruk. Itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman di WCD. Saya tetap akan bergabung, tetap bersama-sama dengan teman-teman WCD melakukan gerakan ini. Tapi saya juga akan mengajak teman-teman untuk meningkat levelnya dari hanya menangani saja menjadi pengelola yang baik, supaya kebutuhan sirkular ekonomi yang skalanya industri ini bisa dipenuhi. Mungkin itu, Kak. Terima kasih teman-teman di Facebook yang nonton, juga teman-teman di Instagram, teman-teman WCD. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada yang salah atau menyinggung perasaan teman-teman baik di Facebook maupun di Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga Kanara udah meluangkan waktunya.
melakukan Insta Live di IG kita dengan topik yang sangat menarik dan sangat mengedukasi untuk masyarakat maupun kaula muda ya saat ini. Gitu. Oke deh. Oke, Kanara, ini aku ring dulu ya. Oke.